Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 soal yang saya berikan kemarin ya di Google Classroom. Ada 5 soal esai tentang soal hitung-hitungan mawaris. Dan ini adalah PPT pendalaman materi mawaris. Ini video ini saya tujukan buat teman-teman yang khususnya tadi ketika Google Meet itu telat ya, atau nggak ikut sama sekali. Teman-teman bisa tonton ini. Ini lebih simpel dari video kemarin. Kalau video kemarin itu bisa kelihatan ribet, emang karena itu sebenarnya video 3 pertemuan, tapi saya rangkum jadi satu video, makanya jadi panjang banget. Tapi sebenarnya simpel sebenarnya itu hitung-hitungannya. Nah, sebelum kita masuk ngebahas soal, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Ya. Ada tips mudah dan yang kedua hal yang wajib diperhatikan. Ya. Satu tips agar teman-teman mudah mengerjakan soal mawaris adalah asalkan kita tahu berapa bagian ahli waris, maka akan mudah mengerjakannya. Maka dari itu, saya selalu bilang kepada teman-teman untuk berpatokan pada catatan PDF yang saya berikan ya. Di situ sudah ada bagian ahli waris yang mendapatkan setengah, 1/3, 2/3, 1/6, 1/4, 1/8 dan sebagainya. Di situ sudah lengkap. Itu patokannya di situ ya. Teman-teman kalau ngerjain soal itu patokan bagian-bagiannya ke situ. Nggak usah kemana-mana. Asalkan teman-teman tahu bagiannya berapa, itu kesananya lebih udah gampang. Karena warisan udah ya paling cuma tambah kurang kali bagi. Yang lebih penting adalah bagaimana cara mengetahui bagian tiap ahli waris. Intinya di situ. Terus ada hal yang wajib diperhatikan ya ketika baca soal. Jangan bagi-bagi warisan sebelum 4 hal di bawah ini dibayar. Ada utang, biaya pemakaman, zakat dan wasiat. Ini yang keempat ini empat-empatnya nggak boleh. Misalnya ada orang punya harta itu 1 miliar, tapi dia juga punya utang 1 miliar. Nah, maka utangnya dulu dibayarin 1 miliar. Yang pada akhirnya dia tidak punya warisan untuk dibagikan. Ya. Jadi belum tentu orang punya duit 1 miliar itu bisa jadi warisan, belum tentu. Bisa jadi utangnya 1 miliar juga atau utangnya lebih besar dari 1 miliar. Maka kalau begitu tidak ada warisan yang dapat dibagikan. Ya. Utang itu lebih wajib untuk dibayar daripada bagi-bagi warisan. Ya. Pembagian warisan itu setelah semua kewajiban atau hak-hak dari orang lain itu terpenuhi. Seperti utang, ya. Utang harus dibayar wajib. Ya. Yang kedua, biaya pemakaman. Jadi biaya pemakaman ngambilnya dari uang atau harta si mayit. Yang ketiga, zakat. Kalau memang sudah jatuh tempo, ya. Kalau sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, baru zakat. Ya. Kalau di soal tidak disebutkan zakat, ya nggak usah. Yang keempat, wasiat. Wasiat itu adalah memberikan harta kepada orang yang di luar ahli waris, kayak misalnya ke tetangga, ya. Itu boleh, ya. Itu boleh dengan syarat tidak lebih dari 1/3. Sepertiga bagian, nggak boleh lebih dari 1/3 bagian. Itu pun kalau ada di soal. Kalau di soal tidak disebutkan wasiat, ya udah nggak usah. Ya. Jadi utang harus dibayar, itu lebih utama utang. Ya. Kedua, biaya pemakaman kalau ada di soal ya. Jadi kalau misalnya di soal disinggung punya utang sekian-sekian, maka utangnya dulu harus dibayar. Atau misalnya bapak ini meninggal, dia meninggalkan wasiat dan utang ya, dan biaya pemakaman, ya maka itu harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum bagi-bagi warisan. Ya. Jadi ketika baca soal diperiksa dulu dia punya utang enggak? Atau dia ada biaya pemakaman enggak yang belum dibayar? Atau dia ada wasiat enggak? Atau dia ada zakat enggak? Itu harus dicermati. Kita masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1, Pak Ilham meninggal dunia. Ia meninggalkan tabungan pribadi sebesar 34 juta rupiah. Pak Ilham meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki. Biaya pengurusan jenazah sebesar 2 juta rupiah. Maka harta warisan yang diterima dari istri, ya, yang diterima istri Pak Ilham sebesar, ya,
Di sini yang ditanya adalah warisan yang diterima istri. Nah, sekali lagi saya ingatkan, ingat, sebelum bagi-bagi harta warisan yang wajib dibayar terlebih dahulu adalah utang, biaya pemakaman, dan zakat wasiat. Kalau ada di soal. Nah, di soal ternyata di sini disebutkan biaya pengurusan jenazah ya atau biaya pemakaman sebesar 2 juta rupiah. Ya udah berarti yang 34 juta itu dikurang 2 juta ya. Sama dengan 32 juta rupiah. Nah, 32 juta rupiah ini adalah harta realnya. Baru setelah itu dibagikan ya. Jadi biaya pemakamannya dulu diberesin baru bagi-bagi warisan. Ini hartanya ada 32 juta rupiah harta realnya. Harta sesungguhnya. Istri dapat bagian 1/8. Kenapa, Pak? Nah, istri itu intinya gini. Istri, suami, dan ibu itu patokannya dia punya anak apa enggak. Kalau istri tidak punya anak, ya. Kalau di soal dikatakan dia tidak punya anak, maka istri bagiannya 1/4. Kalau dia punya anak, maka bagiannya 1/8. Tahunya dari mana? Dari soal PDF, dari file PDF yang saya kasih. Ya. Oke, kita lihat nih. Bagian 1/8 kita cari. Nah, 1/8 ya. Nah, di sini bisa dibaca teman-teman. Istri mendapatkan 1/8 jika suami meninggalkan anak. Artinya kalau punya anak, bagiannya 1/8. Ya. Terus gimana kalau nggak punya anak? Nah, kita coba cari. Nah, di sini ada nih. Ya. Ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4. Ya. Istri dapat 1/4 jika suami yang meninggal itu tidak punya anak. Ya. Sedangkan yang disoal itu dia punya anak. Maka bagiannya 1/8 istrinya. Ya, 1/8 dikali 32 juta rupiah sama dengan 4 juta rupiah. Nah, terus sebagian anak laki-laki berapa? Ya, sebagai asobah. Asobah itu yang menerima sisa. Nah, pengertian asobah itu adalah semua kerabat, ya, semua kerabat yang semua kerabat laki-laki yang berasal dari garis keturunan ayah. Contohnya kayak anak laki-laki, terus adiknya ayah, ya, atau paman lah, ya. Terus keponakan laki-laki, intinya semua kerabat laki-laki dari garis keturunan ayah. Itu namanya asobah. Asobah itu yang menerima sisa. Ya. Kalau tadi kan di sini kan istri sudah mendapatkan 1/8 bagiannya atau 4 juta rupiah, maka sisanya untuk siapa? Untuk anak laki-laki semua. Karena di soal juga cuma disebutkan istri dan anak laki-laki. Otomatis yang menerima sisa anak laki-laki. Sebesar 28 juta rupiah. Soal kedua, ya, Bu Ninda meninggal dunia. Ia meninggalkan harta warisan senilai 70 juta rupiah. Ahli waris Bu Ninda yaitu suami dan 2 saudara perempuan sekandung. Ya. Perolehan harta warisan untuk setiap ahli waris di atas adalah, ya, kita jawab suami itu dapatnya setengah. Kenapa? Karena di soal tidak disebutkan bahwasanya suaminya punya anak, ya. Karena Bu Ninda dan suaminya dia tidak punya anak. Tahunya dari mana? Ya, dari soal. Dari soalnya tidak disebutkan bahwa mereka punya anak. Maka kalau suami tidak punya anak, bagiannya setengah. Kalau punya anak, bagiannya 1/4. Itu suami. Ya. Kalau istri bagiannya kalau dia tidak punya anak 1/4. Kalau punya anak 1/8. Oke, kita kembali lagi. Suami setengah dikali 70 juta rupiah sama dengan 35 juta rupiah. 2 saudara perempuan sekandung, ya, 2/3. Tahunya dari mana, Pak? Dari file PDF yang saya kasih. Ya, saya biar jelas lagi. 2/3 kita cek.
Intinya teman-teman kalau udah ketemu 2 saudara perempuan pasti 2/3. Langsung cari di 2/3, pasti ada. Nah, kebetulan tadi ini ada di sini nih. Di poin C ya, 2/3. 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sekandung ya. 2 orang saudara perempuan sekandung. Itu bagiannya 2/3. Semuanya ada di sini teman-teman ya. Teman-teman tinggal baca yang cermat, baca yang teliti pasti ketemu. Di sini sudah lengkap semua. Suami setengah dapatnya 35 juta rupiah, 2 saudara perempuan sekandung, 2/3 dikali 70 juta rupiah sama dengan 47. Ini sebenarnya koma ya. 2/3 dikali 70 juta itu sebenarnya koma. Cuma dibulatkan saja. Saya bulatkan ke 47. Hasilnya 82 juta rupiah. Aneh nggak? Aneh. Kenapa? Coba lihat soalnya lagi. Harta yang dibagikan berapa? Ya. Padahal hartanya itu 70 juta yang mau dibagikan. Kok anehnya setelah dibagi-bagi jumlahnya malah 82 juta rupiah. Ya. Ini nggak nyambung dan nggak masuk akal. Nah, barulah di sini cara aul digunakan. Langkah 1, ya, cari KPK pembilangnya. Ya, tadi suami setengah, 2 saudara perempuan sekandung 2/3. Ya, pembilangnya 2 dan 3. Kita cari tuh KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Ya. Langkah kedua adalah tiap bagian suami dan 2 saudara perempuan sekandung dikali dengan KPK. Buat apa? Buat mengetahui bagian masing-masing ahli waris. Suami kan tadi bagian setengah tuh dikali KPK. KPK-nya berapa? 6. Sama dengan 3 bagian. 2 saudara perempuan sekandung, 2/3 dikali 6 sama dengan 4 bagian. Kita jumlah. Semuanya ada 7 bagian. Nah, setelah itu kita uraikan. 3 bagian per 7 bagian dikali 70 juta sama dengan 30 juta. 4 bagian per 7 bagian dikali 70 juta sama dengan 40 juta. Kita jumlah. Oke, hasilnya sesuai ya. Harta tadi yang disoal 70 juta dan ketika dibagikan dan dijumlah 70 juta juga. Berarti ini sudah match, sudah matching, sudah cocok. Oke. Jadi untuk suami dapatnya 30 juta dan 2 saudara perempuan sekandung dapatnya 40 juta. Beralih ke soal nomor 3. Pak Hasan meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebesar 60 juta rupiah. Ahli waris Pak Hasan yaitu ibu, istri, dan saudara perempuan seibu. Nah, ini jangan sampai salah ya. Nanti ada saudara perempuan seibu, ada saudara perempuan sebapak, dan ada saudara perempuan sekandung. Itu jangan salah, walaupun cuma beda kata-kata seibu, sebapak, atau kandung, itu bagiannya beda-beda. Walaupun sama-sama saudara perempuan. Jadi hati-hati. Dalam kondisi tersebut, ibu memperoleh harta warisan sebesar, yang ditanya ibu ya, kita fokus ke ibu. Kita jawab. Ibu baginya berapa? 1/3. Kenapa 1/3? Karena yang meninggal ya, Pak Hasan tidak punya anak. Taunya dari mana Pak Hasan nggak punya anak? Ya dari soal. Ya. Di soalnya tidak disebutkan bahwa Pak Hasan dan istrinya itu punya anak. Nah, mereka nggak punya anak. Maka ibu dapatnya 1/3. Terus kalau mereka punya anak, bagian ibu berapa? Bagian ibu 1/6. Taunya dari mana? Dari file PDF yang saya kasih. Pokoknya di situ lengkap dah teman-teman ya. Cari. Kita cek ya di 2/3. Nah, di 2/3 kita cek. Nah, di sini ada ibu. Ibu mendapatkan 1/3 jika yang meninggal tidak punya anak laki-laki. Ya. Pokoknya nggak punya anak dah. Bagian 1/3. Nah, di soal punya anak apa enggak? Enggak kan ya? Di sini cuma ibu, istri, dan saudara perempuan seibu. Di sini dia nggak punya anak, berarti bagiannya adalah 1/3. Kalau dia punya anak, bagiannya 1/6. Ntar tinggal lihat aja di PDF. Ibu 1/3 dikali 60, 20 juta. Ibu di hitungan awal dapat 20 juta.
Istri 1/4. Kenapa 1/4? Karena tidak punya anak. Kalau punya anak berapa? 1/8. Tahunya dari mana? Lihat di PDF ya. Istri dapat 1/4 karena dia tidak punya anak. Dikali 60 juta sama dengan 15 juta rupiah. Saudara perempuan seibu ya. Berapa? 1/6. Tahunya dari mana? Dari PDF ya. Di situ patokannya udah ada. Kita cari 1/6 ya. 1/6. Ada di poin F. Saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Ya. Saudara perempuan seibu atau saudara laki-laki seibu itu sama. Didapatnya 1/6. Gitu ya. Pokoknya di situ udah ada semua. Teman-teman tinggal baca aja yang teliti. Ya. Saudara perempuan seibu dapat 10 juta. Di jumlah 45 juta. Hartanya tadi ada berapa? 60 juta yang sudah dibagikan 45 juta. Oh, berarti ada sisa dong. Ya. Ada sisa. Sisanya 60 juta dikurang 45 juta sama dengan 15 juta. Nah, terus pertanyaannya, 15 juta ini buat siapa? Ya. Padahal ibu udah dapat bagiannya, istri sudah dapat, saudara perempuan seibu sudah dapat juga. Terus bagiannya buat siapa? Seharusnya jika ada sisa itu untuk ahli waris asobah. Ya, seperti paman, terus anak laki-laki, keponakan laki-laki itu dapat asobah. Tapi nyatanya di soal itu tidak disebutkan ahli waris asobah. Tidak ada sama sekali. Nah, baru di sini pakai cara rot. Ya. Jadi yang 15 juta itu nah, kita bagi-bagi lagi nih ya, 15 jutanya. Langkah pertama adalah cari KPK pembilangnya. Dalam kurung yang punya hubungan darah, bukan pernikahan. Ya. Jadi yang 15 juta itu karena di soal tidak disebutkan ahli waris asobah, maka uang 15 juta itu kembali lagi ke ya, ke yang punya hubungan darah kepada si mayit. Kita cek. Nah, di sini ada ibu, istri, saudara, perempuan seibu. Nah, kita cek nih, yang kira-kira istri punya hubungan darah nggak sama suaminya? Enggak, karena dia hubungan pernikahan. Berarti di sini adalah yang punya hubungan darah ibu dan saudara perempuan seibu. Ya, berarti istri kita hilangkan istri. Kita nggak usah hitung istri. Kita hitung KPK pembilangnya ada 3 dan 6. Maka KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Langkah kedua, ya, tiap bagian dikali dengan KPK untuk mengetahui bagian masing-masing ahli waris. Tadi ibu bagiannya 1/3 dikali KPK. KPK-nya berapa? 6. 1/3 dikali 6 sama dengan 2 bagian. Saudara perempuan seibu 1/6 dikali 6 sama dengan 1 bagian. Kita jumlah dan semuanya ada 3 bagian. Kita uraikan. 2 bagian per 3 bagian dikali 15 juta sama dengan 10 juta. Ya. Ibu dapat tambahan 10 juta. 1 bagian per 3 bagian dikali 15 juta sama dengan 5 juta. Kita jumlah. Cocok ya, ada 15 juta sesuai dengan yang tadi sisa. Terus ibu dapat berapa? Maka ibu dapat. Jadi ibu mendapatkan total warisan sebesar 30 juta rupiah. Loh, kok itu 30 juta dari mana aja? Tadi di yang pertama ibu dapat 20 juta. Yang mana sih? Oh, yang sebelumnya tuh ya. Nih, pada hitungan awal ibu dapat 20 juta ya. 20 juta. Terus kan ini masih ada sisa. Masih ada sisa 15 juta. Nah, maka dibagi lagi ke orang yang punya hubungan darah dengan Pak Hasan ini yang meninggal. Dan ibu mendapatkan 10 juta di hitungan kedua. Maka totalnya ada 30 juta. Nah, gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4 ini sederhana seperti soal di nomor 1. Soal nomor 4. Seorang suami meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan yaitu seorang istri dan seorang anak laki-laki. Harta warisan yang ditinggalkan senilai 80 juta rupiah. Sesuai cerita tersebut, bagian anak laki-laki sebesar, kita jawab, istri dapat 1/8. Kenapa? Karena dia punya anak. Ya.
Ingat perkataan saya tadi. Istri kalau kalau dia tidak punya anak, bagiannya 1/4. Tapi kalau dia punya anak, bagiannya 1/8. Dikali 80 sama dengan 80 juta rupiah. Terus anak laki-laki berapa? Anak laki-laki sebagai asobah atau penerima sisa mendapatkan sisanya yaitu 70 juta rupiah. Soal yang terakhir nomor 5 ya. Bu Zakia meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan 240 juta rupiah. Ahli waris Bu Zakia diantaranya adalah ada suami, 2 saudara perempuan sekandung, dan ibu. Hitunglah perolehan harta warisan tiap-tiap ahli waris. Kita jawab, suami dapat setengah ya, karena suami tidak punya anak. Di soal tidak dikatakan anak ya, tidak disebutkan anak, maka suami tidak punya anak. Kalau tidak punya anak bagiannya setengah, itu suami. Kalau punya anak bagiannya 1/4. Oke, setengah dikali 240 juta sama dengan 120 juta. 2 saudara perempuan sekandung ya. Pokoknya kalau teman-teman ketemu sama 2 saudara perempuan itu pasti 2/3. Pasti 2/3. Nah, nanti cek dah di file PDF-nya ya. 2/3 dikali 240 juta rupiah sama dengan 160 juta rupiah. Ibu 1/3. Kenapa 1/3? Karena Bu Zakia tidak punya anak. Kalau punya anak, kalau yang meninggal punya anak, itu maka ibunya itu dapat bagian 1/6. Tapi berhubung tidak punya anak, maka 1/3 dikali 240 juta sama dengan 80 juta. Dijumlah ada 360. Nah, ini aneh. Kenapa? Karena harta awalnya itu kan 240 ya. Padahal harta yang akan dibagikan itu 240 juta. Kok anehnya setelah dibagikan dan dijumlah ada 360 juta. Panik enggak? Panik enggak? Panik enggak? Enggak usah panik. Pakai cara aul. Jadi ketika teman-teman bagi warisan semuanya, udah dapat semuanya. Ternyata ketika dijumlah malah lebih. Padahal hartanya yang ada itu 240 juta. Ketika dijumlah malah 360 juta. Ini kan nggak matching, ini nggak sesuai. Berarti kita harus menyamakan bagian-bagian dari masing-masing ahli waris. Hampir sama kayak tadi. Sama caranya kayak awal tadi. Langkah 1, cari KPK pembilangnya. Tadi suami ya. Ini KPK-nya, ini pembilangnya nih kita cari. Pembilangnya 2, 3, 3. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Langkah 2, ya, disamain ya. Sama kayak tadi. Tiap bagian dikali dengan KPK. Suami berapa? Setengah dikali KPK. KPK-nya berapa? 6. Setengah dikali 6, 3 bagian. 2 saudara perempuan sekandung, 2/3 dikali 6 sama dengan 4 bagian. Ibu 1/3 dikali 6 sama dengan 2 bagian. Jumlah ada 9 bagian. Kita uraikan. 3 bagian per 9 bagian dikali 240 juta sama dengan 80 juta. Ya, suami dapat 80 juta. 2 saudara perempuan sekandung ya. 4 bagian per 9 bagian dikali 240 juta sama dengan 107 juta. Ini aslinya 4/9 dikali 240 juta itu 106,66. Nah, cuma dibulatkan ke 107. Karena dia sudah ngelewatin dari 0,5-nya itu. Jadi kalau misalnya nih 106,2 atau 106,3 itu dibulatkannya ke 106. Tapi karena hasilnya itu adalah 106,66, maka kita bulatkan ke angka 107 ya. 2/9 ya, 2/9 bagian dikali 240 juta rupiah sama dengan 53 juta. Nah, ini juga koma hasilnya ya, 2/9 dikali 240 itu koma. Komanya itu di 53,3. Nanti teman-teman hitung dah tuh. Karena dia komanya 3 ya, enggak lebih dari 5 ya. Maka dia dibulatkannya ke 53. Kita jumlah ada 240 juta. Ya. Ini sudah sesuai. Tadi harta yang dibagikan 240 juta dan ini hasil akhirnya juga 240 juta. Berarti udah matching, udah sesuai. Maka suami dapatkan 80 juta,
Dua saudara perempuan sekandung dapatnya 107 juta dan ibu mendapatkan 53 juta. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.